Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Aku yakin kamu adalah Yukime dari Yuki Kitsune Company. Dia berbalik dan melihat elf berambut pirang yang cantik. Siapa kamu, kata Yukime. Siap mengambil kipasnya jika perlu. Namaku Alpha. Anggota dari Shadow. Dari reaksimu, aku kira dia belum memberitahumu apa-apa tentang itu. Alpha, Yukime tahu bahwa John Smith, yaitu Shadow, adalah pemimpin dari Shadow Garden. Namun, dia tidak pernah berbicara dengannya secara langsung tentang Shadow Garden, meskipun itu tampak aneh baginya sekarang. Kamu adalah rekannya, dan juga orang yang diinginkan Getan dari Asosiasi Pedagang. Apa yang ingin coba kamu katakan? Aku ingin memberimu surat ini. Ini sudah terbuka tapi aku pikir itu ide yang bagus untuk memberikannya kepadamu. Alpha memberinya surat tua. Asosiasi Pedagang Besar akan segera runtuh. Tentu saja. Kami telah memulihkan apa yang harus kami pulihkan. Ini adalah surat tidak. Surat wasiat dari Getan untukmu yang kami temukan di ruangannya. Dari Getan. Yukime mengambil surat itu dan membacanya. Hal pertama yang mengejutkannya adalah tulisan tangannya yang sangat jelek. Karena dia buta, dia pasti menulisnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan di dalam tulisan jelek itu, Yukime merasakan sedikit kehangatan yang tersisa dari dirinya. Surat tersebut berawal dari tragedi di desa Yukime dan kemudian penyesalannya karena tidak bisa menerima kelemahannya sendiri. Kemudian, semakin jauh surat itu berkembang, semakin mengejutkan apa yang tertulis di atasnya. Kultus Diabolos, itu adalah organisasi yang menghasut Getan. Kami, Shadow Garden, melawan kultus Diabolos. Tentu saja, dia juga, John Han juga, perusahaan Mitsugoshi hanyalah fasad dari Shadow Garden. Jangan bilang, tepat, semuanya. Dari awal, ada di telapak tangannya. Maaf, tapi kami menyimpan uang itu. Begitu. Maka dengan begitu, Mitsugoshi akan mengatasi kehancuran kredit. Tidak hanya itu, dengan runtuhnya Asosiasi Besar Pedagang, kami akan memastikan posisi absolut di pasar ekonomi. Jadi John Han tidak. Shadow Han sudah merencanakan semua itu sejak awal. Kamu bisa menyalahkan dia, menyebut dia pengkhianat jika kamu mau. Aku yakin dia melakukannya meskipun dia tahu itu bisa terjadi, kata Alpha. Tapi Yukime membantah. Aku tidak punya niat untuk mengatakan itu. Shadow Han sudah menyelamatkanku 2 kali. Begitu ya, Alpha mengangguk oleh kata-kata Yukime. Sejujurnya, kami berniat menerimamu ke dalam organisasi kami. Kami ingin dirimu terus mengendalikan Yuki Kitsune Company dan menjaga kontak dengan kota tanpa hukum. Aku mengerti, dalam hal ini, perusahaanku akan bertindak dari bayang-bayang, sedangkan Mitsugoshi akan menjadi wajah publik. Baik Alpha dan Yukime tersenyum dengan ekspresi yang sama. Meskipun mereka berdua terkejut melihat wajah yang sama di mata yang lain. Aku mengandalkanmu, ini akan menyenangkan. Setelah sedikit berjabat tangan, Yukime bergumam. Mengejutkan, sepertinya dia memiliki lebih banyak orang yang penting baginya di sisinya. Kemudian, keduanya meninggalkan markas sambil mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan mulai sekarang. Bagian 9. Runtuhnya Asosiasi Pedagang Besar berakhir seketika. Mereka tidak punya cukup uang untuk memenuhi perubahan yang diminta oleh banyak orang. Jadi beberapa bisnis menutup toko mereka dan melarikan diri di tengah kekacauan. Pada akhirnya, para ksatria turun tangan dan membuka lemari besi. Namun, jumlah uang yang disimpan di sana jauh lebih sedikit daripada jumlah uang kertas yang beredar. Para pedagang ditangkap dan bahkan sekarang mereka terus menerima hukuman yang berat. Setelah mengakhiri insiden besar, kali ini warga menuju ke arah Mitsugoshi. Sehari setelah runtuhnya Asosiasi Besar Pedagang, orang-orang berkumpul di depan cabang utama Bank Mitsugoshi di ibu kota. Jumlah orangnya sangat banyak sehingga memenuhi jalan utama. Pada saat yang sama toko dibuka. Orang-orang mengambil uang mereka dan masuk. Terkejut dengan apa yang mereka lihat. Aula besar toko itu dipenuhi dengan koin emas. Manajer bank menyapa orang dengan senyum percaya diri. Orang-orang yang menerima uang mereka membuat Mitsugoshi puas. Dan di penghujung hari, antrean panjang di depan Mitsugoshi menghilang. Persentase orang yang akhirnya memutuskan untuk menukar uang kertas dengan koin mereka adalah 30%.
Orang-orang lainnya merasa lega melihat tanggapan Bang Mitsugoshi terhadap situasi tersebut. Mereka puas dengan banyaknya koin emas yang mereka lihat. Senyum menyenangkan para pekerja dan keyakinan yang terpancar dari seluruh kelompok Mitsugoshi. Karena itu, banyak orang memutuskan untuk menukar koin mereka dengan uang kertas lagi. Berkat runtuhnya asosiasi pedagang besar, Bank Mitsugoshi dan perusahaan Mitsugoshi, keduanya telah mencapai posisi absolut dan sangat dipercaya di antara orang-orang. Kekuatan dan pengaruh mereka sedemikian rupa sehingga bahkan kerajaan tidak dapat melakukan apapun untuk melawan mereka. Bagaimanapun, jika Mitsugoshi memutuskan untuk mundur, ekonomi kerajaan akan langsung runtuh. Kerajaan melihat sistem kredit sebagai ancaman. Tetapi juga benar bahwa berkat sistem yang ditemukan oleh Mitsugoshi ini, kerajaan tersebut berkembang pesat. Pada akhirnya, kerajaan memutuskan untuk bernegosiasi dengan perwakilan perusahaan dan Bank Mitsugoshi dan dengan demikian mencapai kesepakatan mengenai kredit tersebut. Dengan cara ini, masalah berakhir untuk saat ini. Bagian 10. Aku sedang menggali lubang dengan sekop yang terbuat dari slime. Ya, aku telah menggali tanpa henti. Tapi, aku heran kenapa aku masih belum menemukan apapun. Aku bertanya-tanya mengapa aku kehilangan kontak dengan Yukime. Yukime seharusnya pergi mengumpulkan koin di ibu kota dan aku akan menemukan sisanya di lubang ini dan akhir yang bahagia untuk semua orang. Namun uang itu tidak bisa ditemukan dan begitu pula Yukime. Juga, yang mengejutkanku, Mitsugoshi selamat. Mengapa? Bagaimana? Satu-satunya hal yang kuyakini sekarang, adalah bahwa rencanaku telah gagal. Bos, aku tidak dapat menemukan apapun. Delta berkata sambil meraup tanah dengan tangannya. Pasti ada di sini. Aku yakin, kataku sambil terus menggali. Jika aku ingin membuka lubang besar di bumi, aku hanya perlu meledakkan tanah. Tetapi jika aku melakukannya, koin emas itu juga akan tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain terus menggali. Delta yang datang ke sini mengikuti bauku, juga memberiku bantuan. Bos, apa ini juga misi super rahasia? Benar, jadi jangan beritahu Alpha atau siapapun. Dimengerti, Delta. Ini dikenal sebagai pesan sebelum kamu mati. Pesan sebelum mati. Pesan terakhir di mana orang mati mengatakan yang sebenarnya dan hanya kebenaran. Situasi di mana akhirnya dua musuh besar yang saling membenci berhasil memahami satu sama lain. Kata-kata terakhirnya adalah Yuki, yang berarti salju. Dan pada saat itu, dia menunjuk ke arah ini. Dengan kata lain, dia menyembunyikan sesuatu yang penting di bawah salju di tempat ini. Luar biasa, ini disebut penalaran deduktif. Penalaran deduktif, Delta berkata dengan matanya yang bersinar karena kegembiraan saat dia mengibaskan ekornya dari sisi ke sisi. Saat kita selesai menggali, maukah kamu memberikan hadiahku? Bos. Kamu berjanji padaku. Bos, kamu berjanji padaku. Delta menatapku dari bawah. Ya. Maaf, kurasa aku memang mengatakan sesuatu tentang itu. Iya, kamu mengatakannya, tapi aku tidak bilang aku akan melakukan apapun. Kamu mengatakannya. Tidak. Aku berkata sewajarnya. Kamu bilang kamu akan melakukan apa saja. Tidak mungkin untuk berunding dengannya. Delta sudah membayangkan bahwa aku benar-benar berkata aku akan melakukan apapun yang dia inginkan. Delta. Tidak baik berbohong. Jika aku memiliki perekam suara di sini, itu akan menunjukkan bahwa kamu berbohong. Perekam suara, senjata bayangan. Ketika diaktifkan itu bisa menghancurkan dunia. Dan kamu tidak ingin dunia ini dihancurkan. Bukan? Kalau begitu, jangan berbohong. Gelombang, aku tidak ingin dunia ini dihancurkan, tetapi kamu berkata begitu. Bos, kata Delta dengan mata berkaca-kaca. Baiklah, baik. Oke, aku akan melakukan apapun. Sewajarnya. Apa kamu dengar? Delta, sewajarnya. Aku juga bukan Santa. Santa, Delta berkata dengan rasa ingin tahu. Benar, dia adalah Raja Iblis Merah Jahat yang memerintah di dunia bayangan. Raja Iblis. Dia orang yang mengenakan setelan merah darah. Dia mengkhianati impian orang, menyebabkan mereka putus asa dan kemudian mewarnai setelannya dengan darahnya. Itu kejam. Tepat sekali. Itu sangat kejam. Bahkan dulu aku pernah tersiksa olehnya. Bos. Ya.
Aku selalu punya mimpi yang ingin aku wujudkan. Tapi dia selalu mengkhianatiku setiap tahun. Mimpiku adalah menjadi yang terkuat dalam bayang-bayang dan kemudian tidak. Lupakan saja. Aku tipe orang yang tidak pernah mengatakan hal-hal terpenting dengan lantang. Bagaimanapun, dia selalu mengkhianati mimpiku sejak aku masih kecil dan itu membuatku terluka sentimental yang hebat. Singkatnya Delta. Yang ingin aku katakan adalah bahwa aku bukan dia. Jadi aku tidak dapat memenuhi semua yang kamu katakan. Delta menatapku. Berkedip beberapa kali sambil terus menatapku dengan ragu. Tapi Santa juga tidak melakukan semua yang kamu perintahkan. Bukan Santa adalah orang yang mengkhianatimu. Itu benar. Sepertinya yang baru saja aku katakan tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Kami berdua bertanya-tanya tentang itu. Ya, itu tidak masalah. Kesimpulannya, aku tidak bisa melakukan semuanya. Jadi aku akan mendengarkanmu sewajarnya. Baik, aku akan pergi jalan-jalan sekarang jadi kamu harus memikirkan apa yang kamu ingin aku lakukan ketika aku kembali. Jalan-jalan, ya. Perjalanan penemuan jati diri. Alpha dan yang lainnya pasti sangat marah saat ini. Jadi aku perlu memberi mereka waktu untuk menenangkan diri. Tidak masalah. Emosi orang hilang seiring waktu. Dengan kata lain, waktu akan menyelesaikan segalanya. Untungnya kami sudah memasuki liburan musim dingin di sekolah. Aku akan muncul di depan Alpha dan yang lainnya setelah liburan. Tentu saja aku tidak akan meminta maaf dan aku akan bertindak seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, aku menemukan teknik rahasia yang tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam hubungan sosial. Yang membuat orang lain marah. Dengan kata lain, buat mereka berpikir tidak ada gunanya berbicara dengan orang ini. Jika bayi tidak dicela karena masih bayi, maka solusinya adalah mencapai tingkat itu. Namun, aku harus hati-hati. Teknik rahasia ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Lagi pula, pada saat yang sama aku bisa mendapatkan kemenangan dalam percakapan. Dan aku juga bisa mendapatkan kekalahan besar. Kamu bisa berhenti menggali sekarang. Terima kasih untuk bantuannya. Bagaimanapun, rencanaku gagal. Mitsugoshi selamat dan tidak masuk akal lagi untuk mendapatkan uangku kembali. Pokoknya, aku akan jalan-jalan. Selamat tinggal. Bos, aku menemukan sesuatu. Ku dengar suara Delta mencoba menghentikanku. Tapi aku mengabaikannya dan berlari dengan kecepatan penuh sebelum dia memberitahuku keinginannya. Pada saat yang sama, aku ingat bahwa pertama kali aku dikhianati oleh Santa. Pada malam bersalju seperti ini. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.